datang di SMP Negeri 1 Katingan Kuala. Sekolah yang memiliki visi hebat ini terletak di Pegatan, ibu kota Kecamatan Katingan Kuala yang berada di wilayah paling selatan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pegatan sendiri berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Sungai Katingan. Wilayah ini masih termasuk wilayah terpencil. Untuk menuju ibu kota kabupaten, hanya bisa diakses menggunakan transportasi air karena belum tersedianya jalur darat. Untungnya sinyal internet sudah cukup memadai di daerah kami, sehingga informasi dari luar daerah masih bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halida Munikasari. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Sesuai dengan visi SMP Negeri 1 Katingan Kuala, yaitu hebat, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual yang seimbang, sehingga mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki, agar kelak bisa berperan untuk menyukseskan Indonesia Emas. Hal ini tentu saja harus didukung oleh peran guru sebagai ujung tombak pendidikan. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kemampuan dan kecakapan dalam penguasaan bahasa Inggris merupakan hal penting yang menjadi fokus bersama, terutama di kalangan pendidik, agar setiap lulusan dari sebuah institusi pendidikan, khususnya sekolah menengah pertama, paling tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris dasar sebagai bekal untuk siap menghadapi tingkatan pendidikan selanjutnya. Pada saat praktik pembelajaran bahasa Inggris di sekolah, saya menemukan kurangnya minat peserta didik pada pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris sendiri merupakan mata pelajaran baru bagi mereka karena di jenjang pendidikan sebelumnya mata pelajaran ini belum diwajibkan. Di sisi lain, kita saksikan kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Penggunaan teknologi khususnya gawai sudah menjadi hal yang biasa di kalangan remaja termasuk peserta didik di sekolah ini. Peserta didik sangat antusias ketika memanfaatkan gawai untuk bermain game atau mengakses media sosial. Dengan melihat fenomena ini, yaitu kecenderungan menghabiskan lebih banyak waktu bermain gawai atau smartphone, maka saya menjadikan hal ini sebagai peluang dan pendorong untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi sebagai bagian dalam proses pembelajaran. Terdapat dua hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, yaitu tantangan eksternal dan internal. Tantangan eksternal sendiri adalah ketersediaan sarana pendukung agar kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi ini bisa berjalan dengan baik. Di tempat kami sendiri, ketersediaan listrik memang sudah menyala selama 24 jam. Tetapi ada kalanya listrik hanya menyala di malam hari. Hal tersebut terkadang menjadi kendala ketika guru ingin menggunakan LCD proyektor sebagai alat pendukung pada kegiatan pembelajaran. Tidak semua peserta didik memiliki gawai juga merupakan kendala ketika guru ingin memanfaatkan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Selain itu, sinyal internet pun terkadang mengalami gangguan, padahal ketersediaan sinyal internet sangat berperan penting ketika kegiatan pembelajaran memerlukan akses internet yang stabil. Sebagai solusi dari hal tersebut, saya bersyukur sekolah menyediakan genset sebagai penyuplai listrik sehingga bisa digunakan saat listrik dari PLN tidak menyala. Adapun bagi peserta didik yang memiliki gawai, hal ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk bisa bekerja sama dengan teman sekelasnya yang tidak memiliki gawai. Sedangkan solusi untuk jaringan internet yang tidak stabil, maka guru harus mempersiapkan plan B agar kegiatan pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik. Selain itu, tantangan internal sendiri meliputi latar belakang dan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Sebagai solusi dari hal tersebut, maka pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik bisa menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga semakin termotivasi terhadap materi pelajaran yang diikuti. Untuk meningkatkan minat peserta didik pada pelajaran bahasa Inggris ini, maka saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan Mabel Popwow, yaitu media pembelajaran PowerPoint dan WordWall. Dalam kurikulum Merdeka sendiri, guru diberikan keleluasan untuk memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik belajar peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pembelajaran berdiferensiasi lebih saya fokuskan pada diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Di awal semester, saya telah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Dari asesmen tersebut, didapatkan gaya belajar yang dimiliki peserta didik didominasi gaya belajar visual, diikuti kinestetik dan auditori.
Baiklah, mari kita saksikan bersama video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran bahasa Inggris. Let's check it out. Good morning, students. How are you today? Saya menyiapkan rencana pembelajaran sesuai materi yang akan dipelajari, yaitu materi preposition of place. Materi ini sudah pernah saya ajarkan sebelumnya, tetapi dengan metode pembelajaran berbeda, yaitu hanya metode ceramah biasa yang berpusat pada guru. Saat itu pun saya juga belum mengetahui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya menyamaratakan metode pembelajaran kepada peserta didik. Saya menggunakan media pembelajaran berupa aplikasi PowerPoint yang bisa menampilkan ragam gambar untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar visual. Peserta didik pun menjadi lebih aktif terlibat selama proses pembelajaran. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori, saya menyajikan inti materi dalam bentuk nada yang bisa dinyanyikan, sehingga memudahkan mereka untuk mengingat materi pelajaran. Praktik di depan kelas dengan melibatkan gerak dan pengalaman langsung kepada peserta didik sangat membantu mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik. Let's try. The pen is behind the box. Oke, very good. Jawabannya benar. Tepuk tangan buat Japip. The pen is next to the box. Ya, the pen is next to the box. Oke, thank you. Peserta didik lebih mudah memahami materi dengan aktif berpartisipasi dan terlibat langsung saat proses pembelajaran. Jangan di bawah. The pen is in the box. Ya. The pen is under the box. Oke, very good. Untuk mengecek pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, saya menggunakan Wordwall, sebuah website yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Oh no. Atas, ayo. Sabar. Oke, coba lagi. Terdapat beberapa peserta didik yang tidak membawa gawai atau smartphone. Hal itu tidak mengurangi semangat belajar peserta didik. Mereka tetap bisa bekerja sama dengan rekan sekelasnya. Yo, Risma, try to answer it. Wordwall sebagai media pembelajaran memiliki kelebihan tersendiri di mana peserta didik merasakan pengalaman belajar sembari bermain. Di akhir pembelajaran, saya membagikan lembar kerja peserta didik untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir. Saya juga meminta peserta didik untuk melakukan refleksi dengan menuliskan perasaan mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini menjadi masukan kepada saya sebagai seorang guru untuk perbaikan di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke guys, what do you think about this lesson today? Menyenangkan. Kenapa? Karena bekerja sama dengan teman, bisa memanfaatkan teknologi. Terus? Bisa belajar sambil bermain. Menurut kalian kekurangannya apa hari ini untuk pelajaran kita hari ini? Ada teman-teman yang tidak bawa HP. Oke, kalau sinyalnya gimana? Lancar. Sinyal lancar. Oke, terima kasih. Demikian tadi video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran bahasa Inggris. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak, Ibu, guru hebat, tentu saja dalam pembelajaran tadi terdapat banyak kekurangan. Maka mohon masukan dan sarannya kepada saya untuk perbaikan ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.